Aku record dulu. Ulangi. Selamat sore teman-teman. Salam jumpa kembali dengan PC Zoom Learning TDKC 87. Ibu Nani, Mitayani, Miayani. Kali ini kita akan membahas topik tentang ekoenzim. Salah satu bagian dalam suaranya masuk ya? Ada yang suaranya masuk ya? Salah satu bagian dalam Go Green ya. Kita mencoba untuk ikut berpartisipasi dalam acara mencintai lingkungan. Oke, nanti kita akan dibantu, kali ini akan diberkatai oleh si Astanti. Harus gimana? Harus kayak Astanti mana? Astanti. Nah, oke. Aku iniin ya, aku spotlight ya, biar gede. Jeng, nah gitu biar di videonya kelihatan gede. Oke, Astanti, kita bisa mulai? Selamat sore, ini Selamat dulu. sore. Selamat sore dulu, sapa dulu. sore. Sore. Migunan. Mitayani, Miayani. Teman-teman semua, maaf terlambat baru mandi. Semoga nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin ini saya cuma sedikit berbagi pengalaman. Mungkin nanti ada teman yang lebih menguasai hal ini boleh memberi masukan juga. Ya, jadi dari kita untuk kita gitu. Jadi misalnya saya ada kekurangan, kalau ada yang mau menambahkan, teman-teman yang tahu monggo. Jadi saya tersedia tambah wawasan, tambah ilmu. Mungkin ada teman-teman sini yang jadi dosen mikrobiologi atau apa. Saya kan, wah ini suaranya jadi kecil. Ini suaranya kecil. Kecil sekali. Digituin aja. Nah, digituin. Oh, ya. Kedengeran nggak? Dengar sekarang. Oh, ya. Lumayan. Wah, mic-nya ini rada masalah. Untuk apa? Bahan-bahan yang diperlukan sangat mudah didapat di sekitar kita dan caranya juga sangat mudah sekali sebetulnya. Cuma kadang-kadang perlu komitmen aja untuk membuat. Kadang-kadang kan males ya ini kadang-kadang suka sebenarnya gampang tapi kadang kalau nggak ada kemauan itu tidak akan terlaksana juga. Kadang-kadang butuh komitmen untuk memulainya. Tapi kalau sudah tahu manfaatnya, saya mulai senang karena memang ternyata manfaatnya banyak. Jadi mulai mencoba biarpun ada kegagalan juga. Saya ceritakan Ninung sampai dia ketawa, nggak apa-apa soalnya memang ada kegagalan. Jadi meletus ya. itu ada kegagalan. Tidak selalu percobaan itu berhasil, tapi ada kadang-kadang ada kegagalannya juga. Tapi jangan patah semangat, ini cuma karena faktor lupa membuka tutup. Jadi nanti saya ceritakan deh nanti sambil jalan. Silahkan Ninung kalau mau memulai. Oke, aku share ininya ya. Ya. Loh, kok share screen? Banyak yang belum hadir ya? Sudah kelihatan, teman-teman? Belum. Ya. Sambil jalan kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman. Ya. Yang bawah memang blur ya? Oh. Ya, belum keluar. Lanjut ya. Koenzim itu cairan hasil fermentasi sampah dapur. Tapi tidak semua sampah dapur bisa dijadikan ekoenzim juga. Jadi kalau yang saya terutama memanfaatkan kulit buah-buahan karena akhir-akhir ini sejak WFH kita kan suami anak sering di rumah, jadi banyak kulit buah-buahan yang terbuang. Ya, dari sayuran juga kulit sayuran bisa kayak kulit kentang, kulit wortel. Tapi ini dalam hal ini saya baru mencoba kulit buah-buahan. Nah, ini sayuran ekoenzim itu biasa disebut cairan organik rumah tangga berupa tentang ekoenzim. Hasil olahan limbah dapur yang difermentasikan menggunakan gula. Kenapa
kita menggunakan gula? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Makanannya itu, Biar manis. makanannya bakteri. Ya betul, makanannya bakteri. Jadi bakteri itu kalau nggak dibeli makan, nggak dikasih makanan, dia nggak mau kerja, mogok dia. Ada aku ya. Dia harus dikasih makanan biar mau kerja. Kalau enggak nanti nggak jadi, nggak terbentuk fermentasi. Makanya ada. Lanjut. Suaranya hilang. Ya, suara Oh ya, hilang ya? Masih kedengeran nggak? Jelas. Ya. Baterainya harus ada cantelan ini. Aku jengkel. Aku jengkepo. Ya. Terus Dilakban di pipi buah-buahannya aja. kalau bisa jangan yang busuk. Kalau busuk bisa dibuat kompos. Jadi kalau bisa kulit buah-buahan yang masih segar, yang tidak ada jamurnya. Jadi nanti kalau ada jamurnya bisa mengganggu proses fermentasi. Itu. Jadi kalau bisa yang masih segar, jangan yang busuk, apalagi yang berjamur, takutnya ada bakteri patogennya gitu. Jadi mengganggu proses fermentasi. Bisa next. Nah, metode ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. Rosukon. Saya bacanya mungkin nggak tahu benar apa salah, tapi ini saya cuma Rosukon Ponvanfong dari Thailand, dia founder Asosiasi Pertani Organik. Jadi dia melakukan percobaan tentang enzim itu sudah 30 tahun karena ingin dalam rangka mengulangi global warming yang sekarang lagi tren ya, pemanasan global. Next ya. Terus supaya cepat ini cara membuatnya. Cara membuatnya itu intinya pokoknya tiga bagian kulit buah-buahan, bisa kulit buah-buahan apa saja, tapi untuk pembersih itu yang bagus jeruk, mangga, pat. Kalau yang lain Suaranya putus-putus Atandi. Iya, nggak jelas. kecil ya. Sekarang jelas. Ya harus diginiin terus ya berarti. Untuk pembersih yang kuat itu dari kulit jeruk sama kulit mangga sama nanas. Tapi bisa dicoba dengan kulit-kulit yang lain, nggak apa-apa. Misalnya Asti punya banyak kulit serikaya ya dicoba. Tapi nanti mungkin bisa ditambahkan serai apa ini juga untuk baunya biar sedap. Ya. Terus serai. Kalau kita masak, misalnya yang batang pangkalnya kan buat masak. Ini ujungnya kan nggak kepake. Ini dipotong-potong bisa untuk campuran. Daripada dibuang kan sayang ya. Jadi bisa untuk campuran. Terus 1 bagian gula dan 10 bagian air. Airnya kalau bisa jangan air pump, jadi air sumur. Kalau air pump yang di Depok apa Bogor mungkin masih air pump itu masih nggak terlalu banyak kaporit, tapi kalau yang di Jakarta itu terlalu banyak kaporitnya, takutnya mengganggu proses fermentasi. Air hujan. Aqua boleh. Air hujan terlalu asam nggak ya? Air hujan boleh sih, boleh juga. Tapi bagusnya sih air sumur atau air pump yang tidak banyak kaporitnya. Kemarin saya terlanjur pakai air pump yang di Depok bisa jadi juga. Tapi kan tidak pas kalau awal-awal ada pembersihan tuh kaporitnya kan tinggi baunya. Itu kalau bisa jangan. Tapi takutnya nggak Air jadi. matang atau air mentah? Air mentah boleh, mentah boleh, mau air mineral juga boleh, matang boleh, mentah boleh. Tapi air mentah, air sumur mentah itu aja nggak apa-apa. Terus wadahnya kalau bisa jangan pakai kaca atau logam. Kalau bisa wadah plastik karena hasil fermentasi itu mengeluarkan gas. Jadi kalau wadahnya kaca, ini ada pengalaman saya ya. Saya lupa untuk membuka. Kan tiap hari dibuka, nanti caranya ada sih, nanti sambil jalan aja ya nanti kenapa pakai botol plastik itu ada alasannya. Dan ini difermentasikan kalau tidak pakai ragi selama 3 bulan, tapi kalau saya ada tips tersendiri pakai ragi, sedikit ragi itu bisa mempercepat proses fermentasi, bisa 3 minggu sampai 1 bulan sudah bisa dimanfaatkan.
Jadi kalau tanpa ragi itu sekitar 3 bulan bulan. baru bisa dimanfaatkan, cukup lama karena apa? Karena mikrobanya cuma sedikit kalau nggak pakai ragi. Jadi kalau pakai ragi kan menambah mikroba, jadi proses fermentasinya lebih cepat. Next. Lanjut. Kita Ditambahkan tipsnya ya. ragi sedikit aja. Seperberapanya ini Santi? Sedikit Kalau aja. perbandingannya Kalau antara kan untuk tadi tadi kan misalnya nanti saya misalnya saya kasih contoh resepnya, nanti ada di perbandingan di situ. Kalau misalnya dengan 300 gram kulit buah-buahan, gulanya 1 on, airnya 1 liter, raginya cuma cukup setengah sendok teh aja, sedikit aja. Raginya sendok teh itu Ragi sekitar apa itu? Jadi kita Ragi tape ragi itu itu bisa apa saja. Ragi tape kan Kalau loh. saya pakainya bisa, kalau saya pakainya fermentan. Oh, Roti. Tapi pakai ragi tape juga bisa. Itu mengandung Saccharomyces itu bisa pakai ragi tape juga bisa. Nanti aromanya juga seperti Ragi tape tempe. nanti sudah jadi. Wangi. Mana? Ragi tempe itu Rhizopus. beda ya. Larang. Yang Larang. murah-murah aja lah. Sebetulnya kalau pengen murah itu bikin mall. Kalau pernah dengar bikin mikroorganisme. Aku lho sing tak takoke wingi kan lho. Sing nganggo nasi to ya. Ya nanti saya jadi. kalau ada cukup waktu saya kasih ini. Kemarin kan saya ngasih bonus buku apa e-book ya. Itu di dalamnya ada cara bikin mall. Oke. Itu untuk itu nanti ada di dalamnya lengkap jelas dan gampang sekali. Itu terus Next ya. next. Ya. Misalnya untuk satu botol segini, satu botol ini, ini kan 1,5 liter ya. Itu kira-kira aja nggak usah ditimbang juga nggak apa-apa. Ininya 1/3 atau 1/4-nya apa? Kulit buah-buahnya kira-kira sama serihnya 1/3. Campuran aja. Kalau saya tak campuri serih, baunya lebih enak. Terus misalnya kita beli gula merah, gula pasir juga boleh, gula merah juga boleh. Itu misalnya 1,5 kilo isinya 15 keping ya berarti kan tinggal 3 keping aja gitu. Kira-kira aja nggak apa-apa, nggak harus, karena ini organik tuh nggak harus saklek segini, cuma kira-kira. Airnya 1 liter. Kenapa airnya cuma 1 liter? Karena ini harus ada ruangan. Karena kalau proses fermentasi itu kan mengeluarkan gas. Kalau nggak ada ruangan untuk nanti bisa meletus. Nah, pengalaman saya kemarin waktu hari Senin itu kan ikut banyak acara. Saya tuh lupa untuk membuka ini. Malam-malam kok ada suara ledakan gede banget kayak ban meletus. Saya bingung apa ini, nggak pikir ban mobilnya meletus, nggak taunya ini malnya ini udah kemana-mana. Ini tutupnya lari kemana itu karena saya lupa membuka ini tutup botol ini. Harusnya ya setiap hari apa 2 hari sekali itu sampai 3 hari nggak tak buka, itu ternyata jeblok ininya. Jadinya, Untung nggak didatengin Densus loh ya. Coba ada Densus tuh mesti mandek nonton. Kenceng banget tuh, seperti ban meletus bener sih. Tapi ini tinggal separuh. Ya, itu karena saya kebanyakan ragi jujur aja, makanya raginya sedikit aja. Itu untuk mempercepat proses fermentasi, jadi nggak usah harus banyak-banyak. Dan setelah ini next. Oh iya, kulit jeruknya dipotong kecil-kecil supaya mempercepat ini. Terus serainya saya potong pakai gunting karena kalau pakai pisau kan lama ya, pakai gunting aja. Terus gulanya saya cairkan. Sebenarnya dirajang juga boleh, tapi kalau dirajang kan capek. Saya cairkan aja, dipanasi dikit sebentar. Nanti kalau sudah encer didinginkan. Jangan panas-panas dimasukkan ke botol, nanti botolnya bisa mekar. Dan ini pakai botol plastik. Endi, ada yang masuk lagi nggak, Endi? Iya. Si Wiwi masuk lagi, Endi? kan Wiwi. Aku nggak Iya, bisa barusan lihat. koet nih. Udah masuk belum? Raginya diencerkan pakai air sedikit, terus nanti Kok Wiwi nggak dimasukkan. masuk dia? Nggak bisa masuk ya? Nggak masuk Wiwi. Nggak ya. Tapi ada ketok-ketok gitu enggak? Iya, tadi sudah ku admit. Oh.
Coba tak. Ya silahkan Ya. tak hubungin. Ini terus semua dimasukkan ke dalam botol, terus ditutup, jangan terlalu kencang sekali lah, tutup biasa aja. Soalnya takutnya kalau terlalu kencang nanti bukanya susah dan kalau pas gasnya keluar gas nanti tutupnya mental. Itu pengalaman saya. Jadi tutupnya rapat aja. Terus kita simpan di tempat yang sejuk. Jangan di tempat yang kena sinar matahari langsung. Ya, ini saya mau tanya, kenapa sih kalau setiap ada fermentasi kayak kemarin tempe ditaruh di tempat yang sejuk, kenapa? Coba ada bisa yang jawab nggak? Hah? Mati, Pak. Nantinya mati. Jamurnya mati. Oh, enggak. Jamurnya tidak Jamurnya belum nggak tepat. kerja. Tumbuh bakteri. Tumbuh bakteri. Jamurnya sebenarnya tidak mati, jamurnya loyo. Jamurnya loyo karena kepanasan. Iya, jamurnya itu loyo kalau kepanasan seperti apa nggak mau kerja dia kalau kepanasan itu. Seperti kalau kita kerja di tempat yang Manja ya. panas gitu nggak pakai AC kan nggak produktif ya, lebih enak kalau dipakai AC. Itu jamurnya juga seperti itu. Ternyata dia jamurnya itu kalau ditempatkan di tempat yang panas dia loyo, jadi nggak mau aktif, nggak mau bekerja, dia ngambek, dia mogok kerja. Jadi jamur pun juga pengennya kerjanya di tempat yang sejuk. Makanya kemarin tempe juga di tempat yang gelap, ditutupi. Kalau jamur tempe itu, iya senangnya yang hangat sekitar suhu maksimal 30 derajat itu, makanya kalau dikena matahari dia nggak akan mau, dia nggak jadi tempenya. Jadi tempenya nggak akan jadi kalau kepanasan. Itu sedikit, ya sedikit. Terus ini nanti disimpan dan tiap hari tutupnya dikendorin. Jangan sampai kebuka, jadi cuma dikendorin aja. Kalau keluar gasnya itu nanti kalau udah gasnya habis tutup lagi. Dikempesin ya istilahnya ya. Ya, dikempesin. Kempesin nih. Dikempesin biar gasnya keluar. Kalau enggak ya itu lama-lama saya pernah itu sampai seminggu. Ini botolnya jadi menggembung kayak balon gitu. Tapi nggak meletus sih, tapi menggembung gede banget. Ya. Bisa buat mainan ya kempesin. Gitu ya. Kempesin, nanti tutup lagi. Itu selama 2 minggu pertama karena gasnya masih aktif, jadi dibuka selama 2 minggu pertama aja. Setelah itu sih didiamkan nggak apa-apa. Kalau sudah next. Kok Rano. Ini udah ya? Iya, gula dicairkan pakai air hangat. Wes Lagi kita diajarkan mau. dengan Udah. masukin, ya sudah. Next. Ya. Ini udah ya? Ini ditempatkan sejuk, ya. Belum. Ini tempatkan di tempat yang sejuk. Nanti tiap hari apa 2 hari sekali dikendorkan, ditutup lagi gitu. Sampai 2 minggu ya? Ya 2 minggu pertama biasanya gasnya masih banyak. Nanti setelah Mambura. itu enggak, baunya wangi. Makanya saya tape. mau bikin karena enggak bau. Nah, Tapi iki lho, nek mambu mau. Iya. Nek mambu mau, masalahnya kan tak pikir sampah. Tadinya kan saya tahu saya dapat ilmu pembuatan ini dari teman kuliah. Dia dosen di UGM, terus saya coba. Oh, ternyata kok enak dan ini banyak manfaatnya. Nanti saya jelaskan manfaatnya banyak sekali, teman-teman. Nah, setelah nanti ini cairannya ini mengendap. Setelah mengendap dan gasnya sudah berkurang sudah hilang, itu berarti proses fermentasinya sudah selesai dan bisa dipakai. Kita saring, next minum. Kalau alami 3 bulan ya? Nah, kalau alami sekitar 3 bulan kalau di Google itu. Ya, ini kalau yang sudah jadi seperti ini mengendap, nanti jadi cairannya akan mengendap ke bawah. Terus bau gasnya sudah mulai hilang. Itu kita bisa saring ke dalam botol lain dan hasilnya seperti itu, seperti ini. Seperti ini. Kanan ini ya. Itu
sampahnya bekas ini jangan dibuang, itu bisa untuk pupuk juga. Jadi misalnya ini ada bekas kulit-kulitnya, ini bisa bagus untuk pupuk tanaman. Dan ini juga bisa untuk macam-macam, nanti saya jelaskan satu persatu. Ini nanti bisa dimasukin ke dalam pot, dikubur, bisa untuk pupuk tanaman, bagus untuk pupuk tanaman. Kalau punya komposter atau punya biopori, cemplungin aja ke situ kali ya. Oh ya benar, Nah, punya biopori benar. cemplungin ke situ, atau ke ini. Kalau punya tanaman bisa langsung di tanaman. Di potnya. Nah, ya di potnya tutup tanah udah. Tapi nanti dia masih belum hancur kan? Apa dia lembek gitu? Nanti kan masih ada ini ya, mikroorganismenya. Jadi seperti kompos. Seperti kalau kita kompos alami itu kan begitu kan, ditimbun di tanah kan. Nah, nanti kan lama-lama akan jadi kompos sendiri. Oke. Ya. Kok neng pot itu bisa ya, ditaruh di pot gitu ya? Bisa di pot, nanti terus ditutup tanah lagi. Jadi biar ditimbun tanah. Ya. Terus kalau ini cairan ini tidak memiliki waktu kedaluarsa ya. Jadi bisa semakin lama semakin bagus. Jadi semakin lama nanti semakin bagus. Wangi kok, tidak bau. Simpannya di botol plastik atau botol kaca? Botol plastik aja lah, lebih aman. Soalnya sebenarnya botol kaca juga nggak apa-apa sih, tapi takutnya pecah kalau kesenggol ya. Iya, kalau ini kan bisa bekas air mineral, soft drink atau apa. Kita memanfaatkan daripada dibuang kan, bisa untuk tempat ya, daripada dibuang. Itu warnanya bisa warna pink sama apa? Karena gula merah. Ini gula merah. Kalau gula pasir pink tuh pink. Gula merahnya juga tergantung gulanya ya. Kalau gulanya hitam ya kayak gini nih, kayak saya. Tapi kalau gulanya agak kuning ya. Kalau gulanya agak kuning ya. Soalnya saya gambar. Itu kan ada yang agak kecoklat, rada pink kecoklatan gitu. Kuwi rada kuning. Itu tergantung ini kan seperti itu. Itu campur kunyit. Ini kan tergantung warna gula merah kan kadang-kadang kan ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang nggak mesti. Gula pasir juga bisa. Gula pasir itu kalau 1 ons sekitar 5 sendok. Tapi kan gula pasir kan mahal. Saya pakai gula merah karena gula pasir itu lebih mahal. Gula aren mahal ya? Iya, kalau gula aren larang menah. Sugih. Eman-eman. Emang hasilnya beda ya dengan gula pasir karo gula Jawa. Yang punya gula bukan gula orang Jawa aja ya, gula kan Bali ada. Fungsinya gula cuma untuk makanan mikroorganismenya aja. Mikroba. Iya, makanan mikroorganismenya itu makanannya dari gula itu. Nanti kalau udah jadi boleh kan mahal. Ini kalau udah jadi nggak lengket. Jadi sudah nggak lengket karena sudah diurai ya. Next. Apa diangkat? Angkat Ini rasem. Jadi Ini rasem. Itu bawahnya ada endapannya. Iya, ada kayak ragi ini. Karena ini ada ragi ya. Iya, oke. Di kombucha nanti juga kayak gitu, Nung. Ada raginya, Nung. Ada raginya. Yes. Next. Ini manfaatnya. Nah, ini manfaatnya bisa untuk cairan pembersih, desinfektan, untuk pupuk, melestarikan anti serangan. Masih banyak lagi sebenarnya. Satu. Ya, masih banyak lagi nih saya jelaskan satu persatu. Sing mesti aja nganti diombe ya. Buat kumur katanya. Oh, serius? Saya belum pernah. Cairan pembersih itu membersih apa? Lantai. Lantai itu bisa untuk membersihkan. Tapi kan nggak luluran. Bisa loh buat kompor. Buat luluran pen kuning. Bisa, beneran. Campuran bisa. Nanti agak kencang lagi. Pani gue luluran. Luluran. Pani gue ya. Luluran belum pernah saya. Anti serangga lho sing penting kuwi. Berarti bukan nyedak lo ya. Saya pakai untuk ini. Suaranya Tanti hilang, ketutup sama. Hilang ya? Hilang ya? Suaranya ketutup sama yang lain. Oh iya. Lagi kenceng. Udah ya?
Ya. Satu persatu saya jelaskan ya untuk cairan pembersih. Kalau untuk pembersih ini saya pakai untuk membersihkan piring, kompor, membersihkan lantai. Jadi kalau ada minyak itu keset, bener-bener keset apa? Enggak. Kalau memang pengen keset banget ya ini tok. Tapi kalau saya campur pakai Air. sabun cair Itu ya, ya berminyak air itu sama keset sabun ya. cair sedikit. Iya, keset gue langsung kinclong. Kalau kompor saya pakai ini tok, soalnya biar langsung minyaknya Serap ya. minyaknya langsung Serap gitu. ya langsung apa terserap. Terserap. Iya, Oh, langsung jadi minyak bisa larut. larut ya dengan Iya. ini. Meli. Iya, bisa. Jadi Ini pokoknya kalau soalnya ya. berminyak-minyak itu nanti hilang minyaknya, keset banget di piring juga kerasa sekali. Cocok banget nih ning dapur nih ya. Cocok Ya, ya. cocok untuk Simbok-simbok dapur penting. sama untuk lantai. Lantai itu campuri ini juga enak, apa namanya? Di lantai itu keset, enggak licin. Untuk membersihkan kloset, wastafel gitu bisa. Jadi banyak terus Yang penting kan air buangannya itu misalkan larinya ke pembuangan ya. ke selokan ya itu aman. Jadi Aman dia karena bukan tidak ada ini, tidak ada di sini, tidak ada. ada ini. Tidak ada kimia. Iya, karena ini nggak ada bahan kimia, jadi kita ini apa namanya berkontribusi untuk melestarikan lingkungan. Jadi ini kalau menurut dokter Jian Un itu 1 liter ekoenzim ini dapat membersihkan sungai yang tercemar sampai 1000 liter. Nah, kalau kita pada memakai ini kan lama-lama lingkungannya bersih gitu. Jadi secara tidak langsung kita berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Nah, terus selama proses fermentasi ini juga akan menghasilkan karbon dioksidanya itu diubah menjadi karbonat dan O3, ozon. Itu senyawa ini juga bermanfaat untuk menjaga tanaman laut dan biota laut. Jadi kalau sampai sungainya sampai ke laut itu dia sudah ikut bermanfaat. Dan ozon itu juga bermanfaat untuk mengurangi pemanasan global juga ya. Jadi supaya lapisan ozonnya tidak semakin menipis. Ya. Terus kalau untuk desinfektan saya campur dengan sabun cair sedikit, saya semprotin kalau ada kecoa itu langsung mati kecoanya. Oh, gitu ya. Namanya orang tua. Nggak usah pakai apa namanya? Baygon. Nggak usah pakai baygon. Kan itu kan ada aerosolnya ya, baunya nggak enak. Kalau ini dicampuri sabun cuci cair, kasih air tambah ini, semprotin ke kecoa coba. Langsung mati kecoanya, nggak berapa lama dia udah mati dan nggak hidup lagi gitu loh. Kalau baygon kadang-kadang masih hidup lagi. Zombie. Oh iya. Zombie apa? Kalau pakai baygon kadang-kadang hidup lagi, tahu-tahu pagi udah hilang kecoanya. Hilang nggak tahu kemana. Tapi kalau pakai itu nggak hidup mati, malah dimakan semut kadang-kadang apanya. Tanya. Ya. Kalau semutnya disemprot. Kalau buat penjernih, kalau misalnya kita punya kolam, aku punya kolam di gentong gitu, itu aman nggak buat ikannya? Buat ikannya? Oh aman ini, aman. Lah, tadi kecoa mati nanti ikan mati nggak? Digoreng ikan. Saya kan katanya ini untuk nyamuk, tapi itu saya campuri sama sunlight. Tak campur sama sabun. Tapi kalau ini tok kan enggak ya. Jadi kalau dicampur sabun baru mati. Tapi kalau cuma ini tok enggak. Ini aman ya. Reaksi ya, kali ya. aman. Coba sedikit dulu aja. Dikasih sulit. Kalau misalnya dikasih tadi serai ya. Serai misalnya daun jeruk purut, itu aromanya berubah sesuai dengan daun jeruk itu kah? Serai kah atau piye? Misalnya ben ambune iki wangi gitu loh. Nah, misalnya kalau aroma itu. Kayak pandan ngono kan. Ya boleh. Saya kasih daun jeruk, berbagai macam kulit jeruk boleh. Terus saya kasih daun jeruk purut, kemudian saya tempat di depan rumah saya juga ada daun jeruk purut, tak tambahin. Terus kalau mangga sama jeruk pun nanti aromanya beda. Jadi kalau mau nyoba srikaya gitu,
mesti aromanya beda sama yang dari kulit jeruk. Beda Jeruk pandan aromanya. toh, Misalnya pakai jeruk apa ini cepet. Tapi yang paling Ya, pembersih pakai ono godong jeruk soalnya. Iya, tempat saya juga tak campur Nah. jeruk pertama kali. Jeruk, Ya. daun serai, jeruk lah segala macam tak masukin. Nah, Dan itu wangi dan cepet keset apa minyaknya itu memang benar-benar. Oh. Nanya, Oke. Ya. Bau banget ya. nanya ya. Itu apa? Kulit buahnya itu dicuci dulu atau langsung di? Oh, saya biasanya sebelum makan kalau misalnya kayak jeruk itu kan sudah saat kubasnya satu ribu woncai. Iya. Bukan, maksudnya mau dipakai itu nggak usah. dibersihkan dulu atau langsung? Tidak, saya tidak, saya cuci dulu Lah, langsung kan saya. dicuci sebelum dikupasnya aku. Berarti ini ora perlu nyuci. Dan kita juga butuh mikroba untuk ini mikroba yang baik ya untuk pertumbuhan ini butuh mikroba juga untuk fermentasi. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya asal jangan jamuran. Kalau jamuran kan takutnya itu sudah patogen ya ininya bakterinya patogen. Patogen itu yang beracun. Kalau ini kan kalau masih segar kan nggak apa-apa. Jadi baik. Kita butuh mikroba juga. Jadi ini sebenarnya kalau tanpa ragi juga akan terjadi proses fermentasi juga, tapi kan lama karena mikrobanya sedikit. Nah, kita tambahi ragi itu untuk menambah mikroba itu. Misalnya punya mol itu juga untuk bisa. Jadi untuk mempercepat proses fermentasi ditambahi mol apa ragi atau semacam ragi gitu bisa mempercepat biar nggak terlalu lama. Kalau 3 bulan kan cukup lama ya. Kalau mau menunggu juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk melestarikan lingkungan tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita memakai ini, kalau air keluarnya misalnya untuk mencuci baju saya campurkan di juga. Jadi nanti suaranya mengecil lagi. Kalau untuk mencuci campuran mencuci baju juga bisa. Ya, boleh. Tambahin sabun lagi. Iya, kasih sabun. Kalau enggak bersih. Ini kan untuk supaya ngikat aja. Kalau saya tetap sabunnya tetap ada. Cuma kalau untuk di kompor segala saya nggak pakai sabun. Ini aja. Saya pakai ini aja. Bersih. Tapi kan kalau membuat ini semua kan lama ya. Jadi saya eman-eman kadang-kadang. Kalau untuk mencuci piring saya tambahin sabun sedikit sama air. Jadi menghemat uang sebetulnya. Menghemat juga kita. Daripada beli kayak pembersih kompor kan mahal juga ya. Kalau ini kan ya lebih murah. Termasuk. Oh iya merek. Saya juga pakai mesin masak juga. Terus ini kalau untuk pupuk ini harus ditambah air teman-teman. Jadi kalau tidak ditambahi air nanti mati malahan. Jadi tetap ditambahi air panas mungkin ya. Saya kurang tahu pokoknya aturannya ini ditambahi air nanti ada aturan dan selanjutnya ada aturannya. Terus bisa juga untuk kalau kita memanfaatkan sampah dapur ini kan otomatis mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Kalau di TPA itu sampah menimbun kan timbul gas metana. Metana itu bisa merusak bumi karena dia meningkatkan pemanasan global. Itu makanya kalau kita membuat ini banyak sekali manfaat untuk melestarikan lingkungan. Membantu melestarikan lingkungan itu sangat-sangat membantu. Itu sedikit manfaat yang sudah saya jelaskan. Kalau ada yang mau tanya silahkan teman-teman. Tadi aku tanya ya. Siapa ini? Siapa yang tanya? Aku. Julia. Ya, silakan. Astanti tadi kan dicampur sunlight sama ekoenzim berarti bisa untuk hama tanaman itu ya? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. Kupu-kupu segala itu kan bisa disemprot ya? Bisa. Kalau untuk kutu-kutu itu sebenarnya bagusnya pakai daun bawang.
daun bawang merah sama putih itu bawangnya toh campur sunlight ya. Nggak usah dicampur. Bawangnya juga bisa. Bawang putih itu bisa untuk kutu putih. Jadi bawang putih di ini terus dikasih air, disemprotin itu kutu putihnya putihnya hilang. Daun bawang itu tembakau juga bisa, air tembakau. Ya, air tembakau bisa. Sebenarnya ini saya mau menjelaskan juga banyak sampah dapur yang bermanfaat itu ada ampas teh, ampas ampas kopi, ampas cangkang telur itu juga bermanfaat untuk pupuk organik, pupuk tanaman. Ampas teh, ampas kopi itu kalau di juga bagus karena ampas kopi bagus karena dia mengandung magnesium, fosfor, kalium dan kuprum itu tembaga. Jadi untuk mencegah jamur patogen. Jadi tanaman aman dari jamur kalau ampas kopi. Kalau cangkang telur juga untuk mengusir bekicot juga bisa ditumbuk, nanti ditaburkan di sekitar tanaman itu bekicotnya nggak mau mendekat. Apalagi air cucian beras tuh saya memanfaatkan air cucian beras yang sudah saya inapkan itu leri. Ya leri. Untuk nganu anggrek mungkin apa bisa di next ini. Next lagi. Cukup. Wih, janda bolong. Nah itu kalau untuk mencuci piring bolong. Untuk mencuci piring bisa dengan perbandingan 1:10 ya atau sampai 50. Kalau untuk menyiram tanaman satunya apa? Satunya ekoenzim. Satu bagian ekoenzim. Oke. 10 bagian air. Oke. Apa cairan. Itu ngirit banget ya. Untuk ngepel lantai itu. Ya kan ngepel lantai kan 1 basin 1 liter kan. Kita cukup jadi ini kayak ekstrak gitu ya. Itu tahan berapa lama? Ini nggak ada batas kedaluarsanya. Tidak ada tapi masa disaring kedaluarsanya. Kita tidak perlu membuka menutup botol ya? Oh, nggak perlu kan, gasnya udah hilang. Gasnya sudah habis. Jadi itu kita buka tutup itu karena takut meletus saja. Karena masih proses fermentasi kan masih berjalan. Kalau masih berjalan dia lama-lama botolnya mengembung. Kalau pas kita buka pernah itu saya tiba-tiba langsung mencelat gitu pernah. Jadi kaget saya sos itu langsung tutupnya nggak tahu kemana. Tadi saya juga tutupnya hilang entah kemana, belum ketemu sampai sekarang. Hanya kebanyakan ragi. Jadi raginya sedikit aja makanya. Jangan kebanyakan ragi, saya suka pengen cepet-cepet jadi kebanyakan ragi jadi malah ternyata efeknya seperti itu gampang meletus. Jadi itu saya tanya. Tutup misalnya aku mau lo ya misalnya di takaran satu tutup kan itu kan pakai tutup aqua tadi ya aqua botol tadi satu takaran ngono kuwi misalnya dipakai aja lah kira-kira aja tinggal ngepel sak ember gitu ya 1 banding 1000 sak ember gitu ya kira-kira 1000 plus 1 liter saya cuma 1 liter. Jadi misalnya 1 ember itu kira-kira 7 liter ya 7 tutup ginilah gitu. Apa 5 tutup gitu. Kira-kira aja lah, tidak harus tidak ada aturan yang terlalu baku sebenarnya. Cuma kalau untuk mencuci baju pure tak masukin ke itu sabunnya. Pas diputar itu ya, pas muter. Ya, masukin aja. Itu lumayan wangi kok, enggak bau. Tidak bau ininya. Tak masukin aja. Jadi kalau tempat saya kan di atas front door, jadi tak masukin tempat sabun cair ini gitu. Gitu. Next Ninung apa ya yang selanjutnya? Sudah habis. Oh, sudah selesai ya? Nah, ini thank you. Saya cuma ingin menambahkan kalau ada teman-teman yang pengen bikin mall itu bisa dari tape, bisa dari nasi, bisa dari macam-macam sih. Nah itu saya ada kemarin titip Inung untuk bikinin e-book. Dan kemarin kayaknya minggu lalu juga ada yang rasan-rasan, wah kalau hidroponik itu
kurang bagus gini. Padahal ini ada hidroponik organik itu ada. Jadi bisa membuat tanaman hidroponik yang organik. Unsur haranya sekondi. Jadi nih. Unsur dari kompos. Jadi Makanya. ada gambarnya sebentar. Nih aku tunjukin bukunya halaman berapa, Santi? Halaman sebentar. Yang jelas halaman berapa sebentar? Halaman 9. Saya kok mati dia. Kok nggak bisa aku share? Bentar ya. Halaman 9, 10, 11 itu ada juga. Bentar. Nah, nih halaman 9. Ini bukunya ya, guys. 9 ini. Bisa pakai botol bekas begini yang nggak tampil. Nggak kelihatan? Nggak tampil ya? Tampil nggak? Kalau saya kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, itu pakai cara hidroponik organik yang memakai botol bekas. Kita potong, kita balik. Kita Tutupnya potong di posisi kita bawah ya. balik. Ya, terus dikasih sumbu. ini tutup botol jadi dilubangi, kasih sumbu. Sumbunya pakai kain flanel biasanya yang udah dipotong 2 cm apa 1,5 cm dijulurkan ke bawah. Terus atasnya dikasih arang gitu untuk supaya tidak turun, tidak melorot. Terus dikasih kompos. Nah, komposnya kan bisa bikin sendiri atau Terus ini bawahnya ini pupuk organik cair. Nah, itu ada cara pembuatannya juga di belakang nanti. Kalau untuk sistem peralon nomor 8, halaman 8 bisa nggak? Ini? Kalau peralon ya seperti ini. Ini pakai peralon. Nanti ada pompanya. Sebenarnya di rumah saya juga ada sih, Tapi ini ribet ya, nanti ada instalasi gitu ya? Iya, agak ribet. Ya. Itu suami yang bikin saya nggak bisa. Gitu ya. Iya, itu ada pompanya, terus jalur air. Ada timernya setiap kita bisa kalau pakai timer bisa ngatur setiap berapa jam airnya mengalir gitu. Setiap 3 jam, setiap 6 jam apa setiap berapa nanti dia akan mengalir pakai timer gitu. Hasilnya sih gemuk-gemuk sih sayuran saya kemarin. Aduh, fotonya kemarin nggak tak kirim ke Nindung ya. Gemuk-gemuk sayurannya. Iya, ya. Lupa. Soalnya kemarin membahasnya cuma mau ekoenzim, jadinya saya nggak kepikiran. Kalau yang pakai pot juga bisa, coba halaman 10 pakai pot tapi bawahnya pupuk organik cair. Ini pakai pot tapi bawahnya dikasih. Jadi kita nggak perlu nyiram, nanti dia akan nganu sendiri ya. Ini pupuk organik cairnya itu di buku ini ada cara membuatnya ada. Kalau mau membuat yang gampang bisa. Jadi misalnya ada ampas teh, ampas kopi, ada cangkang telur yang ditumbuk, dijadiin satu, terus kasih air cucian beras, terus nanti dikasih mol tape. Saya kemarin kebetulan dapat tape, ini bikin mol tape ini gampang sekali. Ini tape 2 on, terus gulanya cuma 40 gram. Itu di bukunya itu ada halaman berapa ya? Kalau di buku ini sekilo, tapi halaman... Nih. Halaman 14. Nah, 14 ini kalau tape singkong, kalau 1 kilo, kalau saya banyak jadi 5 botol. Nah, saya pakai 1 botol itu berarti kan cuma 2 on aja. Gulanya 2 on tuh berarti cuma 1/5-nya 40 gram, kira-kira cuma 1 butir inilah, nggak nyampe, setengah butir aja. Terus sama air cucian beras 1 liter, saya campur jadi seperti ini. Nanti ini setelah berapa, sekitar 5 hari, nanti dibagi 2. Jadi bisa diperbanyak. Jadi ini bisa jadi 2 botol, nanti setelah 5 hari dibagi 2 ke botol lain, terus ditambahkan gula sama air dipenuhi aja, udah. Nanti bisa jadi 2 botol. Jadi segini bisa jadi
diperbanyak jadi 2 botol. Itu cara memperbanyak. Kalau 1 kilo itu 5 botol. Biangnya, jadi 10 jadi botol. biangnya gitu, Nyun Sewu. Jadi Ya, jadi biang, terus itu biangnya. dibuka. Nah, sorry. Iya, Pak. ini untuk biang. Ini untuk biangnya, nanti dijadiin 2 botol ini, tambahin gula sama air cucian beras, ditambahin lagi gitu. Jadi bisa jadi 2 botol. Jadi 1 botol bisa jadi 2. Terus nanti kalau sudah jadi, bisa untuk pupuk juga sama untuk dekomposer. Dekomposer itu untuk mempercepat proses kalau membuat kompos. Kalau membuat kompos biar cepat jadi kompos, dikasih mol ini lebih cepat jadi dan tidak bau. Gitu. Baunya lebih tidak membusuk lah, tidak busuk banget. Dan tipnya kalau untuk membuat kompos, kalau pengen tidak ada belatungnya, itu jangan ada unsur daging. Unsur ikan atau daging atau apa itu, kalau teman-teman jijik atau gimana ya kalau lihat belatung dan baunya kan busuk kalau ada belatungnya. Itu jangan mengandung unsur daging. Nanti nggak ada belatungnya. Terus dagingnya dibuang di mana? Pendem. disendiriin. Tapi ya kalau resiko kalau pengen kalau ya resikonya kalau dicampur semua ya ada bau. Tapi nanti kalau sudah jadi nggak bau juga sih, nggak bau. Iya. Nanti ciri-cirinya komposnya sudah jadi itu karena sudah tidak bau. Misalnya kita bikin pupuk organik cair kalau sudah jadi juga sudah tidak bau karena apa? Karena bakteri patogennya sudah dimakan oleh bakteri baik ini, dilawan. Jadi bau busuknya hilang. Itu kalau misalnya bikin pupuk organik cair pakai daun bawang, teh juga bisa loh dipakai untuk pupuk organik cair tuh. Teh itu mengandung banyak unsur hara ya. Air cucian beras, teh itu bisa dipakai untuk pupuk organik cair. Itu sekitar 1 bulan. 1 bulan kalau misalnya campur-campuran. Tapi kalau untuk 1 bulan didiemin aja, nanti jadi sendiri. Kasih mol, ada sih resepnya, dikasih mol, dikasih ini pupuknya macam-macam. Misalnya kita punya sisa daun bawang, sisa ampas teh, kopi, campur aja cangkang telur, ampas kelapa, air cucian beras dicampur, kasih mol tape, kasih air, kulit cang segala macam itu bisa untuk pupuk cair. Tapi didiamkan selama 1 bulan. Kalau untuk kulit bawang bisa lebih cepat. Kulit bawang merah putih itu 24 jam. Kalau kulit bawang merah dan putihnya seger ya, jangan yang busuk. Itu 24 jam udah jadi, terus kita campur air cucian beras, bisa langsung untuk pupuk. Ditambah air. Itu lebih cepat kalau kulit bawang dan bawang putih, bawang merah. Tapi kalau dicampur-campur butuh waktu 1 bulan. Gitu, teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya? Tadi air cucian beras ini didiamkan. Didiamkan itu maksudnya gimana? Apa besoknya gitu? Apa gimana? Tadi ya, betul. Air cucian beras tuh kalau langsung dipakai panas katanya. Jadi diinapkan selama 1 malam, baru bisa dipakai untuk menyiram tanaman atau. Tapi kalau untuk membuat mol tape ini langsung nggak apa-apa, nggak harus diinapkan. Aku tuh biasanya habis nyuci beras, engkau banyune lerine itu kan tak siram-siramin gitu loh. Itu nggak boleh ya, harus ditunggu dulu langsung, ya ternyata. Iya. Iya, 1 malam. Ditunggu 1 malam. Aku nak bareng mususi ya, mesti langsung tak siram kayak. Ayo aku podo. Ternyata kleru. Panas, katanya panas. Kalau lewat dari sehari boleh nggak? Boleh, tapi agak bau dan lama-lama. Boleh sih, tapi baunya lebih tidak terlalu enak. Iya, ya lebih kecut, baunya kecut, asam. Itu ya. Asam. Ya. Kalau anggrek saya tuh saya nggak pernah pakai pupuk kimia ya, saya cuma pakai air cucian beras saja. Kalau sudah menginap saya siramin, dia bunga sendiri tuh nggak pernah saya pakai pupuk apa-apa. Rajin berbunga, jujur aja rajin berbunga dan bunganya besar-besar gitu. Saya nggak pernah pakai pupuk kimia. Tapi diinep ke yo. Aku selama ini langsung di diinapkan semalam malah. Inep nang nggonku ya.
Asti. Tanganmu adem, Tan. Tanganmu adem. Oh, dan saya itu pengalaman ya untuk anggrek apa-apa itu, saya kan pindah dari Semarang ke sini kok anggrek saya kok nggak pernah mau berbunga ya, lama gitu, dikasih mertua juga nggak mau berbunga. Terus saya mau pulang ke Jogja, saya ikat di pohon kelapa depan rumah, diikat pohon palem. Pulang-pulang tuh malah berbunga. Jadi anggrek itu memang tempatnya di tempat, iya, di pohon. Dia nempel. Kayak epifit. Epifit itu tidak merugikan tanaman inang, tapi dia subur di situ. Cuma dikasih air cucian beras, wah berbunga terus, sering berbunga lah. Sampai sudah berbunga, kalau anggrek bulan itu bisa bercabang lagi. Jadi jangan dipotong kalau anggrek bulan. Kalau misalnya sudah berbunga gitu, rontok, jangan dipotong kalau nggak kering. Nanti dia akan tumbuh cabang lagi, berbunga lagi. Ini kan udah bunga kedua ini. Jadi dia kalau anggrek dendrobium dipotong kering udah nggak berbunga lagi. Tapi kalau anggrek bulan itu dia akan berbunga lagi. Apa ya tanduranmu ya, Tan? Cabang dan berbunga lagi. Berarti apa bunga dong? Tanya. Ya. Tanya. Itu daunnya yang bolong-bolong itu kalau dikasih ekoenzim bisa nutup lagi apa enggak? Oh, janda rapet jenenge ora janda bolong. Bolong no. Enggak payu malahan. Jadi Malah payu. Bullying. Ya, oke. Komentar dulu, Tanya Astanti. Ya. Berarti berbunga berarti di Blumen Blehen. Apa? The Blumen. Mingkem. Mingkem. Oh, Pak Pit. Oh, mingkem. Maksudnya tadi bunganya berbunga. Ya. Kan kalau bahasa Jermannya di Blumen Blehen. Tak ingat itu doang. Aku nonton bahasa Jerman, aku nggak ngerti aku. Pak Pit. Kalau ada yang tanya lagi? Kalau kita pakai beras merah, ya, nggak apa-apa juga ya? Oh, nggak apa-apa. Kan ada lerinya juga kan? Iya. Boleh. Boleh. Air cucian beras, boleh. Beras merah, beras putih, tapi harus diinapkan. Setahu saya sih, saya tak inapkan dapat itu. Saya udah rajin anggreknya, bunganya rajin. Di pot pun juga bunga lagi itu nggak apa, gemuk-gemuk lagi. Jadi anggreknya gemuk, rajin berbunga. Kalau nginepnya lebih dari semalam juga nggak apa-apa toh, cuma bau gitu aja ya. Nggak apa-apa. Ya, cuma agak bau. Saya kadang-kadang lupa sampai 2 hari, cuma agak bau kecut gitu loh. Enak. Tapi kalau nginep lebih dari 2 hari larang. Kalau nginep semalam kan mesti tuh yang bening sama yang endapan tuh, Tan. Iya. Nah, itu endapannya piye ya dikepiok kayak juga. Saya tambahin air lagi, saya untuk nyiram lagi yang lain. Aku nanya dong. Ya. Kan kalau misalnya tadi kan bisa untuk air jadi kayak pupuk gitu ya, Tan. Tapi di satu sisi kan bisa membunuh serangga. Nek seandainya pupuk sing koyo kan kalau kangkung itu kan aku suka kalau itu kasih air terus cemplung-cemplungke kan muncul neh ngono toh. Nah, itu bisa buat jadi jentik apa bunuh jentiknya enggak? Enggak bunuh jentik. Oh, sebenarnya berarti yang dimaksud serangga itu cuma kayak nyamuk tok ngono. Ya, saya sih kecoa ya. Saya ini kalau jentik saya kemarin tak coba. Saya kan punya ini hidroponik ya di ini. Ada jentiknya tak kasih ini kenapa kurang banyak ya saya nggak tahu tapi jentiknya nggak mati. Jujur aja jentiknya nggak mati. Karena bojoku kan sering nek ono hidroponik gitu itu kan sering teriak-teriak toh, "Mbok wis aja nganu kok ngono wedine nek akeh lemut ngono lho." Lah pikirku nek gawe iki iso ngurangi jentik ngono kan alhamdulillah lho. Saya belum tahu takaran pastinya ya untuk kalau supaya sampai mati gitu. Tapi saya kasih sedikit karena saya sayang masih buatnya masih lama. Tak kasih sedikit nggak mati soalnya. Tapi kalau jadi pupuk malahan. Iya. Tak subur. Dan kalau misalnya
mungkin tergantung juga ya. Misalnya dari sisa nasi, itu mungkin untuk pupuk lebih bagus, jauh lebih bagus. Tapi kalau untuk dari sisa kulit buah-buahan, ini lebih bagus kalau untuk pembersih, kalau pengalaman saya, daripada untuk pupuk. Jadi kita dari bahan apa? Misalnya dari mau dari sisa nasi atau mau dari kulit buah-buahan, kulit sayuran mungkin lebih bagus untuk pupuk daripada untuk pembersih. Kalau untuk kulit buah-buahan bagus untuk pembersih, lebih kuat, daya bersihnya lebih kuat. Terutama jeruk, nanas sama mangga. Pengalaman saya itu bersih. Kalau untuk sayuran lebih bagus kalau untuk pupuk tanaman. Jadi tergantung bahan yang kita buat ya. Saya pikir karena pengalaman saya sendiri sih tidak globalisasi untuk ini gitu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau untuk cairan untuk pembersih lebih baik untuk dari kulit buah-buahan. Jadi jangan dicampur sayur sama buah gitu, jangan. Kalau buah semua. Tak cemplung kayak kafe. Kalau sayur, kecuali kalau untuk kompos nggak apa-apa campur semua. Kalau untuk kompos mah campur semua terus kasih moltape gini nggak bau komposnya. Jadi nggak bau busuk. Hasilnya luwih apik buah apa sayur? Buah. Kalau apa? Kalau untuk apa? Kalau untuk pembersih. Kalau pembersih bagus kalau buah. Mami. Buah. Ya, kalau untuk pupuk tanaman, cenderung untuk pupuk tanaman, kalau ada sisa nasi itu jangan dibuang, campur sama gula, ini bisa untuk pupuk tanaman bagus. Sisa nasi itu. Tanya lagi ya. Ya. Tanya. Itu tadi kan ekoenzim kan pakai gula. Ya. Nah, itu kan berarti koyo legi ya, bayanganku kan manis. Ya. Apa yang mau mingguan enggak dirubung semua. Kan sudah jadi nanti kalau sudah jadi itu gulanya udah terurai. Jadi udah nggak manis lagi, udah nggak pliket lagi. Dia udah diurai. Iya, udah enggak. Saya tadinya bayangannya juga, wah pliket ya, ternyata enggak. Jadi saya tanya teman itu, dia udah terurai. Jadi udah enggak. Waktu prosesnya kuwi nganu dirubungi semut ra? Enggak dirubung semut. Enggak. Tawon kali. Tawon. Tawon enggak ya? Tawon. Kan kita bikin tawon buah. Enggak. Dia kan mengusir serangga. Ini apa untuk mengusir serangga. Jadi dia enggak dirubung semut. Serangga itu enggak suka dengan baunya ini. Kan kalau manfaatnya kan untuk mengusir serangga, bukan membunuh ya, mengusir. Kalau di sini saya baca sih mengusir, bukan membunuh. Jadi mengusir serangga. Mengusir serangga itu, tapi kalau misalnya kecoa itu saya kasih sunlight mati. Cairan sunlight itu mati. Kecoanya benar-benar mati kalau itu. Balik gitu ya langsung ya? Iya, balik terus mati. Tapi kalau bacon paginya udah hilang. Saya lihat tuh. Jadi kayaknya kecoa udah tak semprot kok hilang. Oh, berarti hidup lagi. Ya, semprot. Aku nanya ya, kalau ini enggak. Ya. Itu tadi kan ada warna ideal ekoenzimnya itu kecoklatan. Kalau kehitaman suruh ulang itu maksudnya diulang dia? Diulangi proses fermentasinya, berarti itu mungkin ada bakteri patogen yang ikut ke situ, jadi berhasil ya? Gagal berarti. Ya bukan gagal, ya, lebih baik diulangi lagi, takutnya nanti kita kan bakteri patogen itu nggak bagus untuk kesehatan kita. Terus tambahkan apa gitu? Gula. Ditambahkan gula. Oh, gula. Gula lagi. Kan ada di situ ditambahkan gula sama apa? Tapi nggak perlu diulang dari awal. Enggak, tambahin gula nanti diulang proses fermentasinya diulang lagi, tapi tambahin gula untuk tambahin gula sama ragi sedikit lah. Oh, jadi tidak ada kata gagal gitu terus dibuang kudu nggawe anyar ngono enggak kan? Enggak. Itu karena kecampuran bakteri patogen jadi berubah jadi cok hitam. Kadang kan mungkin kadang-kadang kita nggak tahu ya ada kulit yang buah yang udah busuk, katut apa gimana. Nggak sengaja ada jamur. Nah, itu kalau kayak pembuatan mol nasi juga gitu. Mol nasi itu kadang-kadang bakterinya kan macam-macam, tergantung tempat lingkungan dia tumbuh kan. Jadi kadang berwarna oranye, kadang ada yang hitam, kadang ada yang kuning gitu. Jadi
itu tergantung lingkungan dia tumbuh. Kalau kayak nasi basi dibuat mall tuh bakterinya kan macam-macam. Nah, itu tergantung dari lingkungan dia tumbuh. Tapi kalau pakai ragi, itu bakterinya kan udah tertentu. Ya, kalau pakai ragi kan bakterinya tertentu. Ragi, misalnya ragi tape, itu kan Saccharomyces. Itu udah tertentu. Jadi tapenya jadi enak. Tapi kalau apa namanya nasi basi, buat mall dari nasi basi itu bakterinya itu macam-macam. Tergantung lingkungan dia tumbuh. Yang mencolok kan macam-macam. Nggak bisa kita tentukan. Tapi kalau pakai ragi, itu kan kita udah tentukan ya, itu bakterinya apa, teh tertentu gitu. Bukan bakteri patogen. Kalau pakai mol nasi ya resikonya kadang bisa hitam. Itu karena ada kecampuran bakteri patogen. Gitu. Kalau yang balik yang ya gimana? Apa sih? Aku sih, ya. Ya. Kalau yang tadi kan Tanti bilang teh, kopi itu bisa jadi pupuk toh? Ya. Nah, sekarang posisinya kalau teh, berarti tehnya kan yang teh apa tubruk itu toh? Sembarang, teh celup juga bisa. Iya. Teh yang apa? Kotakan yang celup itu juga bisa. Ya, disobek tapi jangan kertasnya jangan buka. Itu kan nanti ada. Dan teh tubruk itu kan mungkin begitu buat itu kan biasanya kita, kalau aku itu kan suka manis ya. Terus kan wis kecampuran gula gitu loh. Ya kan nanti terus kopi ditambah air gula ini. Kalau bikin ini kan ditambah gula. Enggak, maksudnya itu enggak langsung dimasukin, enggak disiremin langsung di tanaman, dibikin kayak gini dulu. Ya, kalau mau disiremin, saya biasanya kalau disiremin langsung di tanaman enggak ada gulanya. Kalau ada gulanya biasanya dibuat pupuk organik seperti ini bisa. Teh itu bisa dibuat ekoenzim juga bisa. Jadi teh itu bisa dibuat ekoenzim terus nanti tambahi gula, tambahi ragi, tambahi air seperti tadi, terus diinapkan. Tapi baunya beda dengan kalau dari kulit buah-buahan. Gitu. Baunya aja beda-beda. Intinya kalau sudah kecampur gula dijadiin kayak ekoenzim itu. Tapi kalau seandainya aku nggawe teh tubruk sih, terus nanti tak saring, terus teh itu langsung disiramke enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh. Enggak apa-apa. Mbak saya sih bisanya tak sih sering kok ngono kuwi. Tak siramkan di apa kuping gajah itu subur kuping gajahnya. Apa namanya? Kuping gajah ya, apa namanya ya? Aku nek kopi gitu ya, ini manis ya, nek kopi pahit itu urepe wis pahit. Ini kopi ini tanpa gula nek aku, jadi wis biasa kopi. Ya aku. Tuh, muka erong manis soalnya. Kopi cangkang telur tuh bagus tuh, apa banyak mengandung apa ya, untuk menetralkan pH tanah itu bisa. Apa? Cangkang telur apa? Kulit endok. Kulit endok. Ya Pak, dihalus. Diremet langsung ditaburke ngono. Ditaburkan bisa. Itu untuk menetralisir pH tanah. Kalau pH tanahnya asam itu bisa netral gitu loh. Itu gantinya kapur dolomit kalau pernah dengar itu. Dan bisa untuk mengendalikan hama bekicot. Itu nanti. Iya kayak bekicot nang omahe. Nah, ya itu dikasih cangkang telur yang ditumbuk aja ditabur-taburkan di sekitar itu, sekitar tanaman nanti kan dia kan akan bekicotnya. Itu Nanti ada yang mau nanya aku lagi. nakal anakku, makanya tampak ini kadang gitu. Nanti aku nanya dong. Ya. Tadi itu apa yang buat nyuci baju? Itu tetap dicampur deterjen. Iya, saya tetap campur deterjen. Tapi kan dia akan mengurangi apa ya? Kan ini juga bisa mengurangi polusi kan. Deterjen itu kan ada bahan kimianya. Jadi kalau ada ini gimana? Kayak dinetralisir gitu ya? Iya, kayak dinetralisir gitu. Terus jadi, dia bisa ngebantu buat noda di baju. Nah, kui. Saya kemarin nyuci ini bukan baju tapi karena ngerebus daging gosong, itu kan pancinya berkerak ya. Kan biasanya susah ya. Nah, tak kasih ini, terus campuri air, tak rendam sejam atau 2 jam, itu bersihkannya cepat. Oh. Ya, terus sama itu kalau ada. Benar itu, sering itu.
kopi. Ya, pantat panci Misalnya itu kopi di susah itu. Panci betul. Dalamnya juga iya, dalamnya itu kan saya rendam gitu. Cepet gampang bersihnya itu kelotok sendiri gitu. Tapi tetap ditambahin air sabun cuci. Saya kasih air aja dulu. Jadi direndam pakai air sama ini. Nggak pakai sabun. Air sama ini aja. Nanti sabunnya kalau sudah ngelotok baru dikasih sabun. Saya cuma air sama ini. Pantat wajan ya yang sering ya. Aku iya. Itu pantat wajan. Saya ireng pakai kayak aku. Pancinya bersih, gampang, melotoknya gampang lah gitu. Saya coba-coba sih, memang saya cuma coba-coba. Terus gelas yang kena teh itu. Pinggirannya, ya benar. Tinggal itu dipakai ini, direndam dulu sejam, terus nanti bersih. Gelas kaca itu bersih, jadi bersih gitu. Atau gelas keramik itu juga bersih. Ya. Keramik kamar mandi gitu juga ya? Bisa. Ya bisa. Teorinya sih bisa. Tapi kalau bisa pakai kulit jeruk apa mangga apa nanas. Jadi pembersihnya yang bersifat asam ya. Ya. Nanas kali ya nanas aromanya. Bisa. Ya, nanas kali ya. Kulit pisang. Kalau kulit pisang itu ireng. Cenderung untuk pupuk ya. Ini karena dia potasium dan kaliumnya tinggi. Untuk meningkatkan kulitnya ini kaliumnya ya tetap tinggi ya. Iya. Tak pikir kaliumnya ini neng pisangnya. Pisang. Jadi bisa dibuat ekoenzim juga kulit pisang itu, tapi cenderung untuk pupuk tanaman. Gitu. Ini nanti cairannya jadi pupuk organik cair namanya, POC. Nek kulit pepaya bisa nggak? Kulit pepaya? Bisa. Tapi daya bersihnya tidak sekuat kulit kulit jeruk, nanas, mangga. Tidak sekuat itu. Jeruk lemon yang bagus ya, Tanti. Ya macam-macam jeruk, pokoknya macam-macam jeruk. Semua jeruk. Jeruk lemon kan pH-nya tinggi ya. Ya, mau jeruk lemon, kulit jeruk. Saya jeruk Medan yang sering jeruk juga. Medan. Ini jeruk sembarang jeruk. Saya ada kulit sembarang semacam kulit jeruk lah. Bakul sayur nggawa ya Medan. Ini bakul sayurnya nggawa jeruk Medan. Misalnya kita habis kulit jeruk pecel itu habis kalau nggak dibuang kan bisa dibuat ini juga. Aku tak tahu apa ya? Jeruk nipis. Nanti yang mau nanya. Tak campuri sabun. Iya. Aku kan bikin lemon jahe tuh. Itu kan lemon jahe itu kan lemonnya direbus, itu bisa nggak dibikin kayak gitu? Buat ekoenzim ini. Oh iya, ora iso no. Iku rasa seger. Kalau udah ya. Nanti mikrobanya sudah hilang. Resen. Tapi bisa itu kalau teh ya. Resen si minum. Ya, gimana? Ya, menurutku sebenarnya gini ya, intinya kan sebenarnya kita tuh bukan membuat ekoenzim disengaja gitu, artinya kita mau membuat ini dengan tujuan tertentu gitu. Tapi sebenarnya kita lebih ke bagaimana mengolah sampah itu menjadi lebih berguna gitu. Jadi jangan disengaja terus kita mau bikin sesuatu terus kita mencari-cari kulit buah. Nah itu menurut aku nggak kayak gitu sih sebenarnya ya. Betul. Jadi lebih ke zero waste aja gitu. Misalnya kita cuma punya kulit jeruk cuma satu, kita bikin aja satu botol kecil bisa. Jadi jangan dibuang tapi bikin sesuai dengan yang kita punya. Nggak harus botol gede segini. Botol kecil segini juga bisa. Biar tidak ada yang kebuang gitu ya. Iya. Semuanya seadanya kulit aja. Nanti tambahin serai, tambahin kulit apa. Terus cuma sepertiga aja. Seperempatnya udah cukup. Kalau kebanyakan malah gampang meletus. Jujur aja kebanyakan kulit. Kan ya fermentasinya semakin tinggi. Jadi nggak usah banyak-banyak lah sepertiga. Nanti tambahin gulanya juga. Nanya lagi. Ya. Sebenarnya kalau di kita itu lebih banyak sampahnya tuh lebih banyak sampah sisa sayuran ya daripada bahan. Itu gimana Arkabi?
Nah, kalau sisa sayuran cenderung untuk pupuk organik cair, kalau menurut saya. Oh, Jadi gitu. dibuat itu tapi pakai mol tape gitu. Pakai mol ya? Ya, Berarti pakai kita mol. bikin mol. Berarti Mol nanti itu suatu apa saat sih? Aku nggak mol ngerti itu mol. singkatan dari apa nanti mol? Mikroorganisme lokal. Oh. Mikroorganisme lokal tuh mol. Jadi dari apa? Ini dari Tapenya? bisa, dari Barang nasi basi tapenya? bisa, dari macam-macam. Mol tuh ini dari tape singkong itu 2 on, gulanya cuma sedikit tadi, cuma 40. Setengah, yang 40 gram apa setengah on aja. Air cucian berasnya seliter. Udah jadi. Nanti ini 5 hari bisa dipecah jadi 2. Tambahi gula sama air cucian beras. Udah. Tapenya itu diapain, diremet-remet apa gimana kan? Iya, tapenya cuma dimasukin aja nanti diremet-remet dulu, dimasukin aja terus dikocok nanti hancur sendiri kok. Oh. Nggak usah dikasih ragi. Ini Kalau dikocok baterinnya nggak marah itu? Enggak. Emang temis. Biar tercampur. Itu teorinya dikocok-kocok 5 tiap hari dikocok-kocok itu. Suruh ngocok-ngocok biar campur. Oh, campur ya. Kirain bakterinya jadi bakterinya biar pusing. Pusing marah. Pusing bakteri. Terus ngambek tuh ya. Mikrobanya biar pusing. Ini kan untuk ini apa, untuk starter, namanya untuk starter ya. Starter kalau mau bikin pupuk organik. Jadi ekoenzim itu salah satu produk dari mikromol itu. Santi nanya dong. Ya. Kalau itu tadi kan berarti untuk bikin. Halo, sorry. Iya, iya. Kalau yang untuk bikin ekoenzim tadi, iya, itu supaya ada patogennya, bakteri patogennya, berarti nggak boleh yang bosok. Ya, kalau bosok-bosok buat kompos Oke. saja. Kalau yang bosok masukin ke ini buat kompos. Ini harus yang seger dan tidak ada jamur. Kalau bisa jangan yang ada jamurnya lah, paling enggak. Kalau ada jamurnya kan nanti ada bakteri patogen, takutnya. Kalau ada bakteri patogen nanti juga jadi cairan jadi hitam kayak tadi si Reni tanya ya. Kalau jadi hitam kita tambahi gula sama cairan lagi. Difermentasi ulang. Tape ya? Bukan, saya pakai ragi. Saya Fermipan. Oh, instan. Dikit aja tapi ya, teman-teman. Fermipan itu buat bikin kue ya, Andi ya? Ya. Roti. Oh, donat. Roti. Donat. Bang donat. Pakai ini. Yang saya pakai Iya, ini. roti. Kalau lagi yang lain saya belum pernah coba. Oh ya, apem barangnya ya, juga. pengembang, betul. Ya, pakai ragi tape juga Wah, bisa. mengenapem. Ya. Oh iya, ruahan. Kira-kira begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ini sudah. Ada yang mau tanya lagi nggak? Astanti dekat, saya nempel aja beli ah. Yang pembersihnya itu nggak boleh dijual, bener nggak sih, Astanti? Iya betul lah. Kalau yang pembersihnya itu kan daripada 3 bulan saya nitip aja. 1 bulan. Karena ada kalau ada raginya cukup 1 bulan, 3 minggu udah jadi 1 bulan. 3 minggu. Oh, kalau ada raginya 1 bulan aja. Iya. Mati Pokoknya prosesnya. Udah mengendap ini. Ayo kita bikin rame-rame, yuk kita jual seneng semuanya gimana? Ayo jual mahal ya tapi. Urusin mahal. Murad aja kasih. Nanti kalau udah pensiun aku bikin kayak gitu pasti buat. Emang kapan pensiun? Kalau pas minggu gitu sebentar sih sebenarnya cuma masukin ini. Ya, Kalau ini aku sebentar. Tapi kalau nggak nganu ya kadang-kadang males sih, kadang-kadang memang. Asanti tanya, punya buah, nggak punya sayurnya juga. Bagian ini ya. aku banyak tuh. Tanya Asanti. Iya. Kan kita kadang punyanya kayak aku gitu ada ember cat sisa. Iya. Nah, ember cat sisa kan banyak tuh, 20 liter. Kan 60%-nya kan jadi 12 liter. Iya. Padahal aku kan
nggak punya sayur banyak kan sayurnya butuhnya 3.600 3,6 kilo. Ya nggak usah dipenuhi, jangan seadanya aja. Boleh nggak kalau dicicil? Boleh nggak kalau dicicil? Misalnya hari ini ada cuma sekilo misalnya, belum nggak sampai sekilo nih, 700 gram gitu. Terus nanti besok kita nambah lagi. Iya, nambah lagi gitu. Ya nanti proses fermentasinya mundur. Jadi kalau ada yang seger dia akan mundur. Mundur gitu. sampai lagi kita ya. menemui, ya kan? Soalnya kan proses pembusukannya itu sekitar 1 bulan. Iya. Mulai Proses nol lagi. pembusukannya itu Mendingan sekitar 1 saiki bulan. digawe kayak Astari tadi bilang sak wadah cilik, besok bikin lagi gitu ya. Ya. Ya wadah yang beda. Seadanya aja. Misalnya punya sedikit pakai tempat kecil, Botol cilik. Terus nanti ada lagi bikin lagi. Saya kadang-kadang ya tergantung bahan. Jadi tidak harus botol yang sebesar ini. Ini kira-kira 2 kulit mangga apa 3 kulit. Tak tambahin serai, kalau kurang tak tambahin serai. Makanya ada serai itu karena kadang-kadang kulit buahnya kurang, tak tambahin aja serai. Serai Ya, dicampur doang gitu, panjang-panjang. Kalau di serai itu kan ada minyak asiri ya, kalau nggak salah ya. Itu nggak menghambat fermentasi. Nggak menghambat karena dia belum kan kalau minyak asiri itu kan diproses. Kalau ini kan seger. Oh gitu ya. Oh beda ya. Soalnya kan kalau di kombucha itu dia gimana caranya biar bisa ngeblend gitu loh rasanya. Kalau di kombucha kan bisa juga kan fermentasinya pakai serai juga biar rasanya rasa serai. Aku belum berhasil tuh bikin yang campur serai gitu. Belum ngerti caranya sih. Mungkin nanti bisa ada yang sharing. Gitu. Apa nanti tak coba, kalau kan teman saya SD itu ada yang dosen mikrobiologi, nanti tak tanyain deh. Iya. Misalnya serai gitu. Betul. Saya juga banyak tanya dari dia, jujur aja, misalnya kayak tempe, kenapa harus dikemuli? Oh, ternyata bakteri Rhizopus itu butuh kehangatan. Jadi harus dikemuli biar hangat. Itu kalau kata Nani itu kehangatan semu. Nah, itu butuh kehangatan. Jadi semuanya sekitar 30 derajat. Tapi kalau kena matahari langsung dia nggak mau, dia nggak nyaman, bakterinya nggak nyaman mau kok kerja, jadi nggak jadi tempenya katanya gitu. Jadi dia lagi meneliti tempe. Kemarin pas bener ini saya pas bikin tempe jadi kepengen gitu. Jadi tempe itu kalau kena sinar matahari langsung nggak jadi, dia terlalu panas, jadi bakterinya nggak produktif, dia nggak mau kerja. Bakterinya mogok kerja kalau kepanasan. Ya, kalau beli tempe dari Jogja yang sudah jadi, kalau belum jadi nanti 6 perjalanan rusak ya. Rusak, nggak jadi dia. Ya. Jadi paling nggak sudah anget, tempenya udah anget, udah anget itu dibawa nggak apa-apa. Tapi kalau masih dingin nggak mau dia. Udah mulai anget itu kan dipegang kan anget kan kalau udah mau jadi. Enak soalnya tempe Jogja. Udah apa ya namanya, sebelum jadi itu ada istilahnya apa gitu. Kempel. Lanyas namanya nek Jawa. Lanas. Lanas ki kematengen. Wah, sastra Jawa nggih. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa WA saya atau bagaimana. Nanti akan saya jelaskan mungkin masalah mall atau masalah apa itu sedikit ya. Saya pernah ikut pelatihan tapi ya sudah agak lama ya, jadi agak lupa-lupa ingat. Makanya saya cari bukunya kemarin, begitu teman ada yang wah kalau hidroponik itu nggak bagus karena mengandung zat kimia. Padahal saya ingat ada yang hidroponik secara organik bisa. Jadi pupuknya itu pupuk cair, jadi cairan pakai pupuk organik cair, POC namanya. Itu jadinya bukan hidroponik yang pakai kimia tapi hidroponik organik. Iya. Berarti nggak pakai AB mix itu ya? Nah, iya nggak pakai AB mix. Kalau pakai AB
ini kan bahan kimia. Kimia. Dikit. Iya. Tanti, tanya dong. Iya, kalau ya. Gimana kita tahu kalau cairan itu sudah siap kita pakai? Kan tadi kan kayaknya pakai banyak ilmu kira-kira ya. Ya. Misalnya pakai Fermipan, durasinya kan berapa lama? Nah, selain ya, kalau keluar gas lagi, apalagi ini mengendap. Jadi indikator. Ini mengendap apa? Buah-buahnya ini mengendap di bawah. Ya, ini mengendap di bawah. Terus baunya sudah wangi dan sudah tidak mengeluarkan gas, gitu. Jadi ini kalau udah mengendap, saya 3 minggu udah mengendap. Terus saya buka kok sudah nggak mengeluarkan gas, gasnya sudah tinggal sedikit, ses gitu aja. Saya berani saring. Dan saya kemarin kan sudah mau meletus, takut kan, saya saring. Saya malah nggak tahu kalau pembuatannya 3 bulan, ternyata kok sudah bisa dipakai ya. Oh, berarti tidak harus 3 bulan. Itu pengalaman saya. Saya baru baca, jujur saya nggak tahu tadinya kalau 3 bulan. Saya baru 3 minggu saya pakai, kok sudah bisa. Terus saya baca di Google, lah kok ternyata 3 bulan. Saya tanyain teman, wah nggak harus 3 bulan, yang penting udah mengendap dan sudah tidak mengeluarkan gas. Oh ya sudah, saya pakai bersih. Jadi tidak harus 3 bulan. Saya tahunya 3 bulan, oh ternyata karena di situ tidak ada ragi. Kan di resep, kalau nanti teman-teman baca di Google tuh nggak ada raginya. Nah, ini karena ditambahin ragi, ternyata untuk mempercepat proses fermentasi itu, karena ada ketambahan mikroba. Jadi dari kulit buah sendiri itu mikrobanya sedikit, supaya cepat ya ditambahin mikroba biar prosesnya lebih cepat. Gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Kenapa ini bisa lebih cepat? Kalau di teori di Google, kalau baca mesti 3 bulan. Nggak ada yang 1 bulan selesai, itu nggak ada. Tapi saya coba 3 minggu kok sudah mengendap. Saya nggak tahu kalau 3 bulan tadinya, jujur aja. Kalau itu saya pakai sudah bisa dipakai untuk mencuci piring, kan udah keset. Untuk kompor juga ini tadinya karyawan saya suruh pakai aja malas, begitu dia lihat keset. Sekarang tiap hari pakai cepat habis jadinya. Untuk ngepal, untuk ini mesti ditambahin. Jadi cepat habis. Wah, sudah cepat habis. Saya harus bikin terus ini tiap hari jadinya. Tiap hari bikin, karena dia seneng lama-lama. Tadinya nggak mau, apa ini terus setelah dia merasakan bersihkan kompor tuh kok keset, nggak. Kalau pakai Mr. Muscle tetap mesti ada licin-licinnya masih. Kalau ini nggak ada licin-licinnya sama sekali. Saya juga pakai Mr. Muscle. Ya. Tanya lagi, kan tadi kalau kita misalnya mau bikin, kan kalau kita makan buah itu kan tidak setiap bisa direncanakan, kadang besok lagi. Ya, gitu. Ya. Terus kita punya gula itu cairan, gula cair, kita simpan aja itu nggak masalah. Jadi ketika kita udah punya kulit tinggal masukin gitu. Berarti gulanya kita simpan dalam bentuk cair gitu, oke, nggak masalah. Nggak apa-apa, gula nggak masalah. Ya. Berarti masalah kalau lebih enak gitu ya kayaknya ya. Kita masukin botol nanti tinggal sebelum dingin ya. Oke. Ya betul. Misalnya kita tapi air gulanya juga tahu, misalnya kita bikin gula, larutan gula 1 on apa 2 on, jadi jadi kalau misalnya seliter kita ini 2 on, nanti tinggal separohnya apa gimana gitu kan. Iya, bisa kita takar dari cairannya. Pakai gelas takar gitu ya. Ya, betul. Bisa. Lebih praktis begitu. Saya juga begitu soalnya. Males bolak-balik ngerebus air. Bilang dari tadi. Tanya, Asante. Bikin air gula. Iya. Katanya bisa buat keramas, itu betul nggak? Saya belum pernah mencoba. Jujur aja saya belum pernah mencoba kalau untuk keramas. Tapi bisa untuk sabun, sebenarnya bisa untuk keramas, bisa untuk kompres. Macam-macam. Kemarin saya share di Ninung juga, tapi karena tulisannya kecil-kecil saya juga bacanya agak susah ya. Nanti kalau memang perlu kalau ada yang membutuhkan lebih banyak ini, japri saya kirim via WA atau email, bisa. Itu manfaatnya banyak sekali sih. Jadi ada perbandingannya, kalau buat kompor perbandingan sekian, buat ini ada. Buat ngepel ada gitu. Dosisnya, ya ada banyak sekali, sebenarnya ada lebih dari 10. Tapi karena ada bagan-bagannya susah untuk membuat ya. Kalau harus pakai Excel itu buatnya,
Saya belum sempat deh. Belum sempat buat. Sudah ini. Pernah ada percobaan untuk ngilangin ini enggak? Bau kucing. Pipis kucing. Dicoba aja. Masalah. Iya. Bisa dicoba loh. Kan itu kan buat ngepel. Iya, buat ngepel aja. Ya, disemprot. Ditambahin air aja, tambahin air, ditambahin air terus untuk apa kan itu kan kayak desinfektan juga toh ini jadinya mungkin mikrobanya yang di situ mati ya. Soalnya kalau untuk kloset juga wangi kok, jadi kan wangi. ada pipisnya juga. Iya. Oh, buat kloset bisa kan juga. sama kan? Bisa untuk anu kloset bisa. Maksudnya ngebersihin nodanya atau hanya menghilangkan bau? Menghilangkan bau nodanya tidak sekuat, harus agak apa ya, tidak seperti kayak Fixal kan cepet ya seret itu langsung. Kalau yang bandel pakai baking soda. Ya sebenarnya ini sama seperti fungsinya seperti baking soda sama sebenarnya, tapi harus didiamkan dulu mungkin setengah jam gitu baru dikosong langsung. Ya, Fixal juga kan setengah jam. Fixal kan kimia ya. Kalau ini kan nanti disemprot, didiamkan dulu, jadi baru dikosek, bersih kok. Mungkin lumayan bersih. Malah nggak ngerusak nat kali ya kalau yang ini. Iya nggak rusak apa, nggak rusak. Kalau Fixal merusak betul. Itu yang kalau kayak kloset keramik itu juga sebenarnya ada lapisan kan. Kalau kita pakai cairan pembersih itu sebenarnya juga ngerusak. Jadi ketika kita bersih pertama, selanjutnya itu lebih cepat kena kotor malahan gitu loh. Lebih cepat kotor, betul. Karena lapisannya udah hilang. Kayak clear-nya gitu loh, kayak yang glossy-glossy-nya itu hilang. Mungkin kalau pakai ini enggak ya, kan dia nggak korosif ya, nggak mengkikis gitu ya. Ya, dari gelas keramik segala itu bersih, bisa gelas kaca aja bersih, jadi bisa bening. Saya senang jadinya. Saya rendam gitu 1 jam. Ya saya cuma percobaan aja. Ternyata saya jadi bening. Kinclong gitu ya. Berarti kan buat luntur baju bisa itu pastinya kalau direndam. Ya harus direndam mungkin kalau tidak mesin cuci nggak, tapi harus direndam mungkin semalam gitu. Terus hilang ininya apa? Kotoran, lunturannya itu loh. Iya. Itu ngomong-ngomong Mbak Lu namanya serem ya malahan kayak ghost gitu nongol enggak. Berarti anu ya Tan. Kadang hilang, kadang masuk. Iya. Kalau buat bersih itu kalau yang apa mesin cuci yang bukan atas, ya kan sebenarnya kan dalamnya juga kotor. Kotor banget ya. Kotor banget kan. Biasanya direndam kan aja. beli itu pembersih kayak Puto gitu kan. Kalau berarti itu direndemin itu juga bisa ya? Direndam ini campur air. Jadi campur air memang kan itu harus tinggi gitu. Iya. Ekodramnya, tapi yang bukan depan. Kalau bukan atas, bukan depan nggak bisa. Iya susah kalau bukan depan. Buat ngebersihin mesin cucinya itu kan sarungnya kan? Di apa di kotor banget loh mesin cuci kita itu sebenarnya. Kemarin aku dibersihin. Iya. Iya, ngerti. Ya itu kalau bukaan atas, nanti tak sharing kalau bukaan atas itu harus dimasuk. Kalau mau pakai obat ini masukin dulu, tambahin air, terus didiemin dulu 1 jam 2 jam. Terus habis itu nanti kayak proses nyuci biasa gitu, ngebuang. Oh ya. Tapi tanpa baju ya tanpa baju ya. Nanti tak sharing. Pakai obatnya nanti. Ya. Oke, thank you. Oke. Ada yang ada lagi yang tanya? Ada yang tanya lagi? Enggak. Ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin sesi ini bisa kita akhiri. Ya. Terima kasih teman-teman atas atensinya dan Terima kasih semoga bermanfaat. Ditutup dulu ya. Ya. Foto Ditutup dulu ya. Nanti aku recordnya aku stop record baru kita bisa ngobrol bebas, oke? Ya. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam Zoom Learning kali ini.
Mudah-mudahan pelajaran yang kita dapat kali ini bermanfaat. Dan mari kita coba bareng-bareng supaya kita juga ikut, walaupun kecil, kita juga ikut berkontribusi dalam menjaga bumi dan lingkungan kita ya. Mungkin sebenarnya kalau ini tadi materinya sebenarnya kalau kemarin-kemarin itu kan sebenarnya buat itu ya, buat Instagram ya, dari itunya Mbok Dar ya, Mbok Dar Realis ya, Mbok Dar ya. Tapi karena mungkin ini juga bisa kita sharing, jadi aku bikin 2, nanti akan aku bikin di Instagram juga, dan di YouTube nanti yang nongol adalah ini gitu ya. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih buat Asanti sudah mau sharing dengan kami dan berbagi ilmunya, dan tentunya pasti bermanfaat buat kita semua. Dan mari kita juga sekali lagi, mari kita yang sudah kita pelajari kita praktekkan supaya kita juga lebih tahu dan paling enggak berguna gitu ya. Oke teman-teman, begitu? Oke, terima kasih.